Ya, balik lagi dengan gue Leo Morrison, sepeda 9. Dan hari ini di sini hujan, di tempat gue nggak tahu tempat lo orang. Cuman hari ini gue exciting, kenapa? Karena gue mau update nih ceritanya. Update untuk enclosure Hysterocrates gigas gue yang dulu gue pernah bikin sekitar bulan lalu gitu ya. Dan itu fail gitu ya. Gue udah sempat update ini di Instagram gue, tapi I want to show you the real thing yang saat ini gue bikin. Jadi ceritanya waktu itu gue pakai enclosure Nikita itu yang agak gede kayak, bentar gue arahin kamera dulu gitu ya, biar nih. Nah, ini kalau lu lihat, ini kosong nih. Tadi gue taruh di sini gitu kan ya. Gue taruh di sini dengan akuarium di sini kalau kalian ingat gitu ya. Dan sekarang kosong. Kenapa? Karena gue akhirnya memutuskan untuk bikin, boleh dikatakan bener-bener ya nggak build from scratch sih ya. Tapi at least gue coba bikin lagi dengan gue order enclosure dari Red Love Cage gitu ya. Jadi kalau teman-teman sempat lihat update gue di Instagram, gue akhirnya bikin satu enclosure baru. Ini biar gue angkat sedikit. Enclosure-nya sebenarnya ukurannya tetap 40 cm. Oh, ini agak berat teman-teman. Nah, gitu ya. Jadi ini tetap settingan burrower. Oke, ini rongga kosong, 2 pintu gitu ya. Terus ini buat kolamnya ceritanya. Jadi hari ini gigasnya udah gue rehouse gitu ya, karena dia kayaknya cukup gue ngeliatnya cukup kasihan gitu ya. Dia ada di apa? Enclosure lamanya itu udah kayak rawa gitu ya, udah. Dan baunya tuh kayak bau got nggak sih? Jadi ya udahlah, akhirnya gue bikin semuanya baru gitu ya. Sebenarnya secara settingan hiasan-hiasannya gue tetap pakai dari yang lama. Cuman hari ini ceritanya teman-teman, gue mau nambahin sesuatu barang nih, yaitu filter gantung gitu ya. Kenapa? Karena jadi ya anggaplah ini ide liar gue gitu ya. Gue mau taruh ini filter gantung di dalam. Oke. Terus gue mau isi ikan kecil ya, mungkin gupi kali. Kepikiran gue sih gupi yang istilahnya pupnya atau kotorannya nggak banyak. Terus tadi gue udah sempet, awalnya tuh gue sempet testing pakai nih penerangan lampu LED buat cupang gitu. Yang biasa main cupang tau lah ya, LED kayak gini yang pakai USB gitu ya. Dan ternyata itu bikin ngembun. Mungkin karena lampunya panas, dinyalain semalaman buat testing, itu embun parah. Jadi gue mau coba pakai lampu celup temen-temen, LED celup gitu ya. Jadi ini kalau gue nyalain lampunya biar temen-temen bisa lihat. Sorry agak jauh colokannya. Warnanya sebenarnya dia biru putih gitu ya. What's up guys? Nah gitu ya. Jadi ini bakal gue celup, gue coba sama filternya tadi, dan kita mau setting bareng gitu ya. Jadi sekarang gue akan turunin kameranya dan kita mau sama-sama pasang. Oke, biar teman-teman bisa sambil lihat juga. Nah, kurang lebih segini. Is it okay guys? Boleh lah ya, segini lah ya. Semoga kalian bisa semua lihat. Oke. Nah, ini gue matiin dulu lampunya. Sorry. Ya, gue akan taruh lampunya di sekitar sini. Oke, di sekitar bawah. Dan ini posisi, bentar. Posisi lampunya gue mau setting agak ke atas kan. Iya, kurang lebih gitu. Jadi kita mau setting bareng-bareng. Dan ini kayaknya butuh air ya, biar agak nyeplok ya. Oke lah. Nah, satu lagi, gue bakal gali ini nih. Cuman karena ini udah ada isinya, don't worry, gigasnya di bawah sini gitu ya. Jadi balik lagi, primate buronya gue tutup sementara pakai botol bekas botol bekas liquid. Terus ini gue akan bikin buat dudukannya dia. Waduh, copot dulu deh. Nah, jadi ntar ada air mancurnya di sini guys. Ya pokoknya gua ini semuanya pure coba-coba ya. Jadi gua nggak tahu bakal berhasil apa enggak. Semoga berhasil, karena gue berharap banget ini bisa jadi kayak semacam apa ya. Ada kemarin gue udah masukin isopod springtail gitu ya. Yang kemarin gue masih lihat isopod dan springtail mondar mandir. Jadi gue lihat mereka cukup sukses. Nggak pada mati itu gimana. Cuman yang ini gue berharap banget ini bisa berhasil. Ini gue gali dulu buat si ininya nih, si filter gantungnya gitu ya. Gue gali dulu kira-kira segini, semoga muat. Ini secara tanah dia udah keras guys, udah mampet gitu ya, istilahnya udah nggak gampang longsor. Oke, kurang lebih begitulah ya. Makanya hari ini gue ngajak kalian karena ini perdana, gue juga belum nyobain filternya by the way. Jadi kemarin barangnya baru datang, gue baru live hari ini gitu. Jadi ini filternya bakal gue taruh di sini. Oke. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini gue sengaja semua kabel-kabel gue taruh sini. Nah, gitu ya. Ini di sini filternya. Ini part dari filternya. Semoga kalian bisa lihat jelas ya. Itu, dan ini tutupan filternya. Oke, untuk sementara saat ini sebelum kita coba filternya, gue akan masukin air. Jadi ini gue butuh, gue udah siapin ember dong, ya kan. Set, terus konon filternya diisi dulu ya. Ini teman-teman yang pada jago aquascape kasih tahu kalau gue ada yang salah ya. Ini filternya isi dulu katanya.
buat mancing airnya, jadi ntar dia kayak efek air terjun gitu guys. Baru nih sisa airnya gue masukin gitu. Oke, kelamaan. Langsung tuang aja pelan-pelan, dan airnya kurang banyak dong ya kan. Oke, semoga semua masih. By the way, kalau ada yang mau komen teman-teman, langsung komen aja ya, kira-kira gimana gitu, atau mau komen apapun, mau nanya-nanya juga monggo ya, feel free. Dan karena kurang airnya, kita tambahin dulu air ini ya. Semoga bini nggak ngomel-ngomel gue pakai air minum ya kan. Sudah lah ya, namanya darurat. Oke, nah airnya segini dulu deh, nggak apa-apa. Terus gue mau coba nyalain filternya guys. Ini just in case kalau basah filternya gue lap dulu. Oke, dia mau nyedot, dan ini akan butuh waktu sampai air mancurnya mulai ngalir. Oh, kayaknya kurang deh. Iya, begitulah. 2 botol habis gara-gara Leo. Oke, ini mesinnya kayak belum nyedot, airnya masih berusaha naik guys. Nggak apa-apa, sambil kita tunggu. Ini gue masih ada akar rasa mala yang terakhir gue pakai juga gitu ya, akar rasa mala. Ini bakal gue setting. Sebelum itu gue mesti rapiin tanah-tanah yang bleber kemana-mana nih. Bentar ya, ini gue ratain pakai tangan aja deh gitu. Ini kesini. Oke ya, kurang lebih gitu. Ini gue tusuk sini aja, ini gue tusuk sini aja. Nah, oke, gue ada akar rasa mala tadi ya. Dan ini kayaknya bakal, gara-gara ada filter di mari, ini kayaknya bakal nyangkut ke akar. Nah kan, cari penyakit namanya begini. Palingan bisa begini, tapi ini atasnya gimana guys? Masa mesti gue potong? Sayang juga ya. Ini sih mesti potong, derwat lah. Mau gimana? Meanwhile, ini airnya mulai naik teman-teman. Ya, mulai naik pelan-pelan. Mulai naik pelan-pelan. Sambil kita tetap ini kita aturkan dulu. Oh iya, gue nyalain lampunya dong. Oke, let there be light. Jadi terlalu terang di kalian ya. Nah, by the way, udah mulai keluar air mancurnya. Keren juga, cakep. Oke, terus ini masalahnya kalau kayak gini nggak bisa nutup cuy. Jadi gua mesti bikin ininya harus gimana caranya? Masa gua patahin? Sayang juga masalahnya. Itu doang sih. Kalau ditahan pakai pintu sih bisa. Ini nggak terlalu keras ngekik balik gitu. Jadi sebenarnya gue bisa tahan aja. Ntar kita coba deh tahan pakai pintu. Yang pasti ini air mancurnya udah keluar. Kita pasang tutupnya. Oke. Iya, udah keluar, dan semoga besok pagi gue bisa lihat ada sesuatu yang jernih. Sekarang kita tambahin ornamen-ornamen kayak gini ya. Ini fake plant gitu ya. Oke, fake plant, dan fake plantnya copot. Oke, masuk. Nah gitu. Terus fake plantnya jadi si Hagigas ini teman-teman ya adalah satu jenis tarantula. Ini buat yang baru join nih, belum tahu ngapain sih gue setting-settingnya. Jadi ternyata Hagigas ini adalah salah satu genus tarantula, Hysterocrates gigas lebih lengkapnya, yang bisa menyelam dalam air. Namun untuk supaya dia bisa nyelam dengan baik gitu ya, kita harus berikan semacam pegangan buat dia gitu ya. Jadi nggak bisa berenang bebas kayak ikan gitu aja guys, tapi mesti ada sesuatu yang dia pegang gitu. Jadi dia harus kayak merambat tapi dalam air gitu. Makanya gue kasih gini-ginian nih gitu ya. Jadi buat yang baru join, ini bikin apaan sih gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Dan ini kenapa dinamakan bioaktif, karena balik lagi di sini ada beberapa tanaman yang real juga, real plant yang gue tanam. Dan juga gue make isopod serta springtail. Buat teman-teman yang udah biasa main reptil, paham deh nih isopod springtail apaan gitu ya. Jadi mereka kayak kru pembersih untuk ngebersihin sisa-sisa makanan, untuk ngebersihin pupnya si tarantula maupun reptil gitu ya di tempat di enclosure-nya gitu, sehingga enclosure-nya bisa senantiasa bebas dari yang namanya ya macam-macam lah, bisa mencegah molding juga gitu. Karena jujur aja ini amat sangat
lembab gitu ya teman-teman ya, amat sangat lembab. By the way, kalian kelihatan air mancurnya nggak sih? Atau gua matiin dulu deh, lampunya terlalu terang. Kira-kira bisa ngelihat dengan jelas air mancurnya gitu. Sebenarnya yang gue suka adalah dia airnya nggak terlalu deras yang gimana ya, jadi sewajarnya aja gitu ya. Terus sekarang gue masukin nih batu pasir buat hiasan-hiasan aja. Jadi batu pasirnya ini nanti sama untuk dia climbing juga gitu ya, untuk dia climbing. Jadi ini akan gue masukin, ini ada yang gede ya, batu-batu pasir gini gue masukin di. Nah, salah satu penyebab yang bikin enclo yang terakhir gagal itu teman-teman adalah airnya rembes. Jadi ternyata walaupun itu akuarium udah gue cek gitu ya sebelum gue cemplungin, kenapa bisa rembes juga? Jadi ternyata waktu itu gue banyak masukin batu pasir yang kayak gini nih, ya, hampir 2 kilo men, 1,5 kilo lebih deh, hampir 2 kilo gitu. Jadi gara-gara itulah bodohnya gue nih ya, yang namanya juga baru ini belajar scapingan kayak gini. Jadi ternyata itu menambah tekanan gitu ya dari akuariumnya, sehingga akuarium yang udah gua siapin awal-awal itu retak gitu guys. Jadi gara-gara itu ternyata akuariumnya retak, sehingga ya bubar gitu ya. Ini salah satu batunya gua taruh. Nah, ini gua majuin deh ya teman-teman ya, biar kelihatannya makin enak gitu. Ini gua turunin lagi. Sorry, tangan gua ngalangin. Nah, gitulah ya. Semoga teman-teman bisa ngeliat nih, sentra awasin dulu. Oke. Nah, dia udah mulai lancar airnya keluarnya. Oke, jadi ini akuarium gantung. Ini gua di bawah akuariumnya tuh gua kasih rongga juga yang lumayan lumayan masih lebih dalam gitu ya, korekan tanah gua tadi, supaya gue cuma mau ngetes. Gue khawatir adaptornya panas guys gitu kan, karena kan ini kan kayak separuh ditanam gitu, walaupun secara tanahnya nih lembab sih, tanahnya tuh langsung nempel gini. Kalau gue tekan-tekan langsung nempel, berarti tanahnya basah gitu ya, boleh dibilang basah. Basahnya sih nggak sampai becek ya. Ini gue taruh sini deh. Nah, gini gimana? Ya kurang lebih gitulah ya. Pokoknya cuma buat supaya si gigasnya bisa manjat-manjat gitu. Nah, oke, ini hiasan lain gue paling taruh sini. Jangan semuanya dimasukin ke kolam juga ya kan. Terus ada satu lagi, ada 2 lagi bahkan. Ini gue bisa taruh di pojokan sini. Ya buat nutupin gue tiba-tiba ada kekhawatiran si gigasnya bakal ngegali deket rumah pompa. Semoga enggak. Jadi ini gue taruh ada batu di situ. The last one gue taruh di belakang ininya deh, di belakang hiding cave krokodilnya. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Yuk, yang mau komen, yang mau nanya-nanya, monggo interaksinya. Kita langsung nanti bisa langsung gue jawab kalau gue tahu jawabannya, kalau enggak ya gue cari tahu ya kan. Oke, itu yang pertama, kurang lebih bakal kayak gini. Kita biarkan dia running dulu. Ini dari tadi, karena sebenarnya gue masih mau nambahin airnya lagi, gue penuhin lagi. Karena as you can see, airnya tuh baru sekitar berapa ya, 6/8 lah gitu ya. 6/8 kurang lebih, jadi baru 3/4 gitu. Jadi gue mau bikin dia setidaknya cuma jarak sekitar 1 cm dari bibir. Ini kan ada bibir pembatasnya nih gitu. Oke, ini masih ada sisa ranting patahan juga. Ini kita bisa taruh di sekitar mana sih, inilah ya. Nah, gini aja lah. Ini juga cuma buat ala-ala. Oke, kayak gitu. Nah, teman-teman yang mau usul misalnya bagusan pakai ikan apa gitu ya, gue mau taruh ikan. Jadi gue masih ada pikiran-pikiran terlalu kreatif mungkin gitu ya. Gue mau taruh ikan di dalamnya. Kira-kira ikan apa? Boleh dong suggest gue yang pada paham dunia ikan gitu ya. Ikan air tawar apa yang istilahnya mungkin cocok nih kalau taruh di sini gitu. Ya, ini nanti semua kabelnya akan akses lewat belakang, kan gue udah siapin coakan di sini gitu. Jadi semua akses akan lewat belakang. Gitu. Oke, ini kita tutup dulu. Nah, nggak usah gue kunci sih. Jadi by the way ini ada 2 pintu guys. Gitu ya, ada 2 pintu. Ini gue mau pindahin kabel ke sini, cuman colokannya kejauhan, jadi nanti akan gue pindahkan. Sementara harus berpuas diri dengan by the way ternyata tebel dong, kabel filternya tebel, berarti harus cari cara untuk. Nah, ini by the way tadi gue bilang kalau gue tekan pakai pintu pun masih bisa sebenarnya tuh ya, kayak gitu masih oke, masih ketahan, karena gue bilang tadi dia membalnya nggak terlalu parah, jadi masih bisa gue akalin kayak gitu. Oke. Ya, ini yang soal hagigas gitu ya. Sekali lagi tadi hagigasnya ada di kolong sini gitu ya. Gue udah pindahin.
Nah, terus gue mau update dikit tentang ini kan enclosure-nya. Kalau teman-teman lihat nih, ini gue miringin bisa nggak nih? Jangan deh, ngeri ambrol, berat banget. Gue mau update dikit tentang enclosure gue yang gue bikin dari Red Love gitu ya. Jadi kalau teman-teman nonton episode kemarin yang pas Halloween, ini kan gue pakai enclosure ini nih, Spider-Man Red Love Cage gitu ya. Gue ada pesen 2 enclosure. Ini gue naikin dulu. Balik ke gue. Dari Megawati, cupang, ikan koi, ikan lohan. Waduh, kalau ikan koi sama lohan kegedean kayaknya. Kalau cupang dipertimbangkan. Bisa juga. Oke, kemarin kalau di yang gue play yang Halloween gitu ya, kan gue udah setting ini bareng teman-teman juga ya, dan itu adalah tarantulanya nih. Kelihatan nggak? Itu lagi di situ ya, Porbingochilus carpenteri. Nah, ini kan karena dia Sulawesi Black, jadi gue kasih tema Sulawesi gitu. Ini ada rumah adat Sulawesi, rumah adat Tongkonan gitu ya. Kalau teman-teman yang dari Sulawesi boleh dong say hi gitu ya. Salam dari Binjai, oh bukan. Nah kayak gitu ya, jadi gue bikin tema enclosure yang dengan kearifan lokal lah gitu ya. Ini tuh tarantulanya mau turun. Sih, dia turun. Kelihatan? Oke, nah gue ada satu lagi enclosure yang persis kayak gitu. Secara ukuran segala macam memang bikinnya sama gitu ya. Cuman tarantula yang gue putuskan untuk gue taruh gitu ya, put di dalam ini adalah Ornithochilus arboricola atau sepupu jauhnya, yaitu Borneo Black gitu ya. Nah, untuk Borneo Black ini jujur gue dari kemarin gitu ya, gue kesulitan mikir temanya apa ya gitu ya, sampai karena dia Borneo, gue lagi mikir rumah adat Dayak. Ternyata rata-rata bikinnya dari market yang, kalau tadi kan rumah adat itu dari ukiran kayu gitu. Jadi maksud gue gini, humidnya kan tinggi teman-teman, lembab gitu ya. Gue pernah coba hiasan dari market itu hancur ya, balik lagi market itu kan dari kardus tebel gitu, dipotong-potong gitu segala macam, itu hancur. Oke, terus cobain yang dari stick es krim, itu bintil-bintil kayak jamur kecil gitu ya. Jadi yang kemarin tongkonan ini kan karena dia memang kayu dipernis gitu ya, jadi harusnya sih nggak ada masalah. Nah, buat yang Borneo ini jujur bingung. Kenapa? Karena gue nemuin rata-rata, gue nyari hiasan rumah adat Dayak itu rata-rata gede dalam artian nggak cukup space-nya di enclosure-nya gitu ya. Karena ini kalau teman-teman lihat dulu enclosure tadi tuh, dia kan tingginya 30, nah itu dibagi 2, 15 gitu. Jadi gue butuh hiasan yang tingginya less than 15 gitu, kurang dari 15 cm untuk bisa masuk, jadi tutupan atasnya tuh bisa kunci gitu. Oke, akhirnya gue mikir-mikir apa yang tema-tema kira-kira cocok sama Kalimantan. Gue sempet nyari patung-patung bekantan gitu ya, nggak nemu. Sempet cari market pohon sawit gitu tuh nggak ada gitu kan. Akhirnya soalnya gini, gue come up with idea adalah gue pengen bikin ini sebuah apa ya, boleh dikatakan kayak sindiran gitu ya, bahwa hutan Kalimantan tuh dibabatin gitu, jadi pembalakan hutan segala macam. Jadi gue pengen bikin enclosure yang sebenarnya tema-temanya kayak gitulah, kurang lebih arah idenya ke sana gitu. Cuman karena susah bahan, akhirnya gue cuman pakai bahan seadanya, dan akhirnya gue lagi mikir kira-kira Kalimantan tuh kental sama adat apa gitu ya, adat apa, Buddha kah, Hindu kah, segala macam kayak gitu, dan akhirnya karena balik lagi keterbatasan bahan-bahan juga yang di pasaran juga gue susah gitu nyari-nyarinya. Akhirnya inilah jadinya untuk enclosure tema Kalimantan. Iya, bisa lihat nggak tuh? Jadi ini gue bikin kayak landscaping gitu, agak tinggi di belakangnya, terus ada kayak bukan ekskavator sih, dia sebenarnya kayak tree grabber gitu ya. Jadi dia lagi ambil batang gitu, terus nah itu jadinya akhirnya kepala Buddha deh gitu ya, ornamen miniatur kepala Buddha gue taruh situ, dengan cerita backgroundnya nih hutan yang udah digusur gitu ya, kurang lebih gitu. Tarantulanya sendiri ada di sini guys. Nah, you can see the leg ya. Ini adalah Porbingochilus arboricola atau Borneo Black gitu ya. Ini udah adult female. Semoga masih bisa gede lagi karena dia kayaknya kondisinya mulai kemarin kayaknya udah nggak makan gitu. Jadi kayaknya mau masuk remote nih. Oke, jadi inilah yang tadi gue bilang gue mau update gitu. Tema enclosure-nya yang satu lagi, karena nih enclosure sama ya. Si Spider-9 Red Love Cage gitu. Nah, kira-kira teman-teman gimana pendapat kalian? Ya gue sih jujur demen banget itu. Dan kenapa ini nggak gue masukin ke GoPlay, maksudnya gue rancang langsung ke GoPlay, karena jujur itu tadi idenya tuh bener-bener come up-nya tuh spontan gitu. Akhirnya gue mau bikin gini, oke, pembalakan hutan, gue punya fake plan apa aja nih gitu ya, pohon yang istilahnya kan kita kan pasti ada apa ya, scale-nya gitu ya, scale-nya. Jadi kalau scale ekskavatornya segitu, yang jadi pohon scale-nya tuh seberapa gitu. Gue nggak mungkin cari daun-daun yang selebar-lebar kayak misalnya selebar gini gitu ya, ini mana ada daun segini ekskavator segede ini sih. Jadi kan secara scaling nggak masuk ya tuh gitu. Jadi gue bener cari yang fake plant yang daunnya kecil-kecil gitu ya. Ini sebenarnya kembang aja udah agak maksa sih, jadi mohon maaf. Tapi yang kayak gini-gini nih, ini kan daunnya kecil-kecil ya, ini daunnya kecil-kecil gitu, kayak sama kayak pohon. Jadi akhirnya itulah yang gue pakai gitu ya. Terus ekskavatornya juga ini belinya bukan gara-gara mau setting ini baru beli, enggak. Ini sebenarnya mainan ekskavator gini
biasa lah ya bocah tuh, anak gue yang sulung tuh suka mainan-mainan kayak gitu, jadi gue cari yang cocok-cocok ya kan. Izin-izin gitu, koko boleh nggak mainannya papa pakai gitu segala macam, dan ya kayak gitu. Terus ini ada batu pasir nih di dekat di sininya, di antara kepala Buddha sampingnya tuh batu pasir itu, jadi itu sengaja gue taruh situ. Ini adalah batu pasir yang gue keluarin dari enclosure Hagigas yang pertama, yang bocor yang gue bilang tadi kan. Gue kebanyakan batu pasir sampai hampir 2 kilo, sehingga itu ngebebanin, nambah tekanan gitu. Jadi batu pasir gue keluar, gue sebar di banyak enclo, termasuk nih di belakang enclo-nya Tripepi sama enclo-nya Chromatus. Ini juga gue taruh beberapa batu pasir. Nah, batu pasir di sini sebenarnya fungsinya lebih kayak nahan si substratnya atau kokopit, karena ini kan kokopitnya dia tinggi nih. Kalau gue bilang tadi, gue cerita dia kayak landscaping, jadi di sini tinggi, dia turun. Nah, ini adalah primate burrow nih, primate burrow gitu. Ini kalau gue gini soal mantul, ring light gue mantul gitu. Jadi primate burrow, jadi gue bikin sini. Nah, supaya nggak longsor, gue taruh atau gue jagain pakai batu pasir gitu teman-teman ya. Oke, excavator kurang lebih kayak gitu sih ceritanya ya. Semoga dari Asmono keren, thank you bro Asmono. Jadi it's been fun gitu ya buat gue untuk susun enclosure gini. Jadi setiap tarantula gue kadang-kadang gue niatin banget untuk nyari sesuatu hiasan yang mencirikan mencirikan tarantula itu berasal dari mana gitu. Suka aja sih kayak gitu. Satu lagi contoh, ini adalah enclosure juga yang baru gue susun sekitar hari hari Rabu nih. Enclosure gue susun, ini juga sekarang gue update deh buat teman-teman. Nah, ini gue sempat masukin di IG, enclosure apakah ini isinya. Nah, ini kalau dari tadi teman-teman udah lihat bahwa Sulawesi ada tongkonan gitu ya. Ini kalau ada Merlion tahu dong, berarti harusnya sih ini udah bisa kebaca nih sebenarnya ya. Singapore Blue gitu. Jadi karena dia Singapore Blue, jadilah ini pajangan Merlion masuk sini gitu ya kan. Hewannya ada di atas tuh kakinya tuh. Ini Singapore Blue, dan somehow dia cukup kalem gitu ya. Kalau di IG gue baru beberapa hari lalu gitu, gue foto bahwa gue lagi handling dia. Ini dia leg span-nya sendiri udah 17 cm, dan 17 cm, dan gue dapet Singapore Blue gue tuh terakhir molting jadi male, jadi ini female-nya. Semoga kalau memang ntar dia nggak pre-molt akan gue mating guys gitu ya kan. Merlion Singapore Blue. Oke, jadi kayak gitu yang keisangan gue yang suka doyan setting enclosure gitu. Oke, so hari ini update-nya itu aja guys gitu ya. Hari ini update-nya itu aja. Jadi tentang gigas segala macam. Thank you buat sarannya Sis Megawati tadi. Ikan cupang sebenarnya adalah salah satu ikan yang masuk di list gua, walaupun mungkin gua nggak akan ngincer cupang-cupang yang mewah gitu ya, tanda kutip yang mahal-mahal, enggak. Paling ya yang biasa-biasa aja lah, kelas-kelas jelata gitu ya, kelas-kelas kere-hore lah. Karena gini, gue sebenarnya agak parno. Yang gue dengar adalah Hagigas ini pun dia bisa berburu ikan gitu. Jadi gue sebenarnya nggak ngincer ikan-ikan yang mahal, walaupun kecil tapi mahal gitu. Kenapa? Karena gue ngeri hilang atu-atu gitu ya. Jadi even itu satu hal yang mau gue buktiin gitu. Makanya gue lagi mikir apakah anakan ikan mas yang kecil-kecil tapi ntar jadi gede. Makanya gue sempat nyebut gapi gitu ya. Mungkin gapi-gapi yang murah-murah aja gitu ya, yang sekantong. Ya gue nggak tahu berapa sih harga ikan, cuma maksudnya gue akan cari yang murah-murah aja, yang istilahnya jumlahnya sebelum gue masukin gue hitung dulu ada berapa. Kalau sampai hilang, wah ini Hagigas pelakunya nih gitu ya kan. Dan somehow gitu ya, dalam hati gue berharap gue bisa dapat footage gitu, dapat bukti rekaman Hagigas lagi hunting ikan. Itu bakal keren banget. Kebayang kan, tarantula yang bisa nyelam, dia berburu untuk ikan. Wah, itu keren banget pasti. Ya, kita nggak tahu, kita lihat nanti gitu ya. Akan gue update lagi kalau memang sampai itu kejadian gitu ya, mungkin di IG gue. Tapi yang pasti ini pun enclosure Hagigas yang tadi kita setting bareng itu pun gue masih berharap bahwa ini akan lancar, filternya akan baik-baik aja, semoga nggak overheat, karena balik lagi tadi dia agak separuh ditanam gitu ya. Terus semoga lampu celupnya juga nggak bikin berembun gitu ya kan, karena sebelumnya gue bilang gue pakai solitaire cupang dan itu bikin enclosure-nya berembun, nggak enak dilihat aja sih, lu jadi bener-bener nggak bisa ngeliat, orang embun semua di kacanya gitu kan. Kayak gitu sih ya. Jadi itu aja update-nya teman-teman. Thank you yang udah nyimak, thank you yang udah kasih gift. Kita bakal ketemu lagi di edisi GoPlay minggu depan. Itu aja, sekian dari gue, Leo Morrison, Spider 9 sign out. Ciao.